أتعلم في حاسوبي لغة العربية فيه أحلى الدروس بأساليب ذكية أتعلم في حاسوبي لغة العربية فيه أحلى الدروس بأساليب ذكية. هلا بكم أيها المتابعون المشاركون أبنائي الطلاب وبناتي الطالبات. معكم كمان في هذه المنصة الإلكترونية التي تهتم بشؤون تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه ومواله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. إخوة الحضور الكرام، أنا سعيد جدا أن نكون بين ظهرانيكم في مثل هذا اليوم السعيد وفي هذا الموقع المبارك. إن شاء الله بإذن الله تعالى سوف أنتهز هذه الفرصة لنتحدث معكم لنناقش ونتبادل الآراء ونعالج الفقه عن كتابة الإنشاء في ضوء الفقرة الاستنتاجية والاستقرائية والمركبة منهما. Insya Allah pada sore hari ini kita akan berbincang tentang bagaimana menulis insya dalam bentuk model paragraf reduktif, induktif dan campuran di antara keduanya. Ya. Ana la uridu an utila alaikum fad'uni an ukhudhakum ila syashal gahiz amanakum linabda'a bismillahirrahmanirrahim. Al-Mihwar judulnya adalah Al-Insya' Al-Arabi fi Dhaw' al-Faqra al-Istajiyah wal-Istiqra'iyah wal-Muraqabah minhuma. Jadi kita akan mengenal sebuah paragraf reduktif, induktif dan campuran dalam penulisan insya. Jadi insya modelnya deduktif, induktif dan campuran. Ya. Bidayatan sebagai pemula ya, kita akan telah lebih dulu apa sih itu paragraf ya. Al-faqrah naqulu al-paragraf naqulu bil arabiyyah yani al-faqrah. Al-faqrah fil lugha al-ismu li kulli haliyyin sara ala hayati kifar ad-duhal. Secara bahasa ya, faqrah itu bagian dari tulang belakang atau punggung. Nah, jadi yang di punggung ini namanya al-faqrah. Makanya tulang punggung itu bahasa Arabnya adalah amudun faqriyun ya. Kemudian kata itu berkembang ustiya li ajwadi baitin fil qasidah. Jadi bait-bait kasidah ya. Syair atau kasidah-kasidah yang bagus syairnya itu dinamakan faqrah ya. Kemudian berkembang lagi pokoknya setiap kata-kata yang indah, ucapan yang indah itu namanya faqrah. Ya, maka faqrah itu bisa berubah maknanya sesuai dengan konteksnya, misalnya faqrah musik atau faqrah tulang punggung atau al-faqrah hiyal fil lughah hiyal juz' al-awwal minal kalam, ucapan yang bagus atau teks-teks yang mengandung makna yang indah itu namanya faqrah, atau qismun min fasli kitab fi fasaqlin 'am, atau faqrah itu bisa menjadi pasal ya. Nah, au bandun minal qanun sama pasal, atau qismun minal fasl. Jadi bagian daripada titik atau poin. Nah, itu namanya faqrah secara bahasa, tapi tidak itu yang kita inginkan ya. Yang kita inginkan adalah faqrah menurut istilah. Al-faqrah istilahan ya. Al-faqrah istilahan ya. Oh, ini lughatan. Nah, ini istilahan. Ini istilahan. Al-faqrah fil istilah yakni tusamma paragraf. Faqrah itu berasal dari bahasa Inggris namanya paragraf. Ya, atau dari bahasa Yunani namanya paragrafos. Intinya bimakna al-kitab bijanib au kitab. Yang saya kasih tanda merah itu wa tatqawwan al-faqrah min kulli wahid au aktsar min al-jumal. Ya. Paragraf adalah merupakan rangkaian kalimat yang membentuk satu gagasan pokok. Jadi kumpulan beberapa kalimat yang membentuk suatu gagasan pokok itu namanya paragraf ya. Selanjutnya ya itu sekedar mukaddimah. Sekarang kita masuk bagaimana penulisan paragraf deduktif, induktif, campuran dalam penulisan insya ya. Sebelumnya kita kenal dulu apa sih itu paragraf deduktif ya. Bahasa Arabnya adalah al-faqrah al-istintajiyah. Paragraf deduktif adalah sebuah paragraf yang kalimat utamanya atau ide pokoknya berada di awal paragraf ya. Kemudian paragraf ini dikembangkan dengan pola umum ke khusus. Jadi ide pokok itu umum terus ke khusus. Diawali dengan pernyataan yang bersifat umum, kemudian diperjelas dengan pernyataan-pernyataan yang bersifat khusus. Jika dalam insya video sebelumnya saya mengatakan ada al-faqrah al-raisah, terus al-faqrah al-musanidah, jadi ide pendukung ya. Biasanya ide pendukung dalam deduktif ini berupa contoh-contoh.
atau rincian bukti-bukti dan sebagainya. Yang jelas ciri-cirinya adalah kalimat utama dan ide pokok berada di awal paragraf, susunan penulisannya dimulai dari ide yang umum ke penjelasan-penjelasan yang khusus. Nah, sekarang kita akan coba bersama bagaimana menulis insa ya, tapi dengan model paragraf deduktif. Nah, contoh gampangnya adalah misalnya ana talibun fil jami'atil islamiyah. Nah, qism ta'lim al-lughah al-arabiyyah. Nah, ini saya kira ide pokoknya ya. Saya adalah seorang mahasiswa di salah satu kampus Universitas Islam jurusan bahasa Arab. Nah, darastu fiha al-lughah al-arabiyyah wal ulum al-ukhra. Nah, mithla al-falsafah. Nah, kan di kuliah ada nama pelajaran falsafah. Wat tarikh, sejarah peradaban, atau karena ini kampus Islam biasanya ada mata kuliah hadaratul islamiyah, wa tasawuf. Nah, kita sebutkan yang agama saja. Wal fiqh misalnya, misalnya apa? Misalnya pelajarannya yang pokoknya kita ambil contoh sekian ya. Wa ghairihi, ya, itu saja. Wa kana ma'i. Nah, ini kan menjelaskan karena saya mahasiswa jurusan PBA misalnya. Wa kana ma'i adadun minal asdiqa. Nah, minhum man jaa min. Nah, itu yang pertama itu man ya, yang kedua itu min. Misalnya Lamongan, Gresik ya. Saya punya teman-teman yang banyak. Saya belajar bersama teman-teman lainnya. Di antara mereka ada yang datang dari Lamongan dan Gresik, misalnya Surabaya, Yogyakarta, misalnya Jakarta. Nah, contohnya. Hatta min mukhtalaf juzur al-ukhra fi Indonesia misla Kalimantan ya, wa Sulawesi. Contohnya gini. Lah, oleh karena itu, ana talibun fil jami'atil islamiyah qism ta'limil lughal arabiyyah. Saya kira ini akan kita sebentar ya, saya kasih tanda merah dulu teksnya. Biar kita nanti mudah untuk membedakan mana yang ide pokok dan mana yang bukan. Nah, ini gampangannya seperti ini. Ana talibun fil jami'ah al-islamiyah qism ta'lim al-arabiyyah. Saya adalah seorang mahasiswa di kampus Islam jurusan PBA. Saya mempelajari di dalamnya bahasa Arab dan disiplin keilmuan yang lain seperti filsafat, sejarah peradaban Islam, tasawuf, fikih dan lain sebagainya. Saya belajar bersama para teman-teman. Mereka ada yang datang dari Lamongan, Gresik, Surabaya, Jogja, Jakarta, sampai dari pulau-pulau lain di Indonesia yang ada di Indonesia seperti Kalimantan dan Sulawesi. Nah, itu ya. Jadi intinya menjelaskan sampean sebagai konteks mahasiswa. Ya, jadi dimulai yang umum, terus dimulai dari yang khusus. Nah, itu. Ini kurang lebihnya. Jadi yang saya kasih tanda merah itu pola umum, yang di bawah adalah contoh-contoh atau penjelasan dari paragraf umum. Nah, selanjutnya adalah al-faqrah al-istiqraiyah. Nah, kita mengenal paragraf induktif. Apa itu paragraf induktif?
Paragraf induktif adalah sebuah paragraf yang kalimat utamanya terletak pada bagian akhir. Jadi lawan katanya deduktif. Kalau deduktif itu di awal, kalau induktif itu di akhir. Dalam ungkapan ini, kalimat-kalimat disusun dengan pola khusus umum. Jadi dibalik ya, yang khusus dulu, terus ya yang umum. Yaitu dikawali dengan kalimat penjelas sama. Faktor ide pendukungnya bisa berupa contoh, rincian, ya, atau bukti-bukti, kemudian disimpulkan dan digeneralisasikan menjadi sebuah paragraf. Ciri-cirinya, gampangnya ya, penyajiannya diawali dengan kalimat-kalimat penjelas dan diakhiri dengan kalimat utama. Ya, intinya ide pokoknya di akhir, dikembangkan dengan pola khusus umum. Kalau tadi umum khusus, sekarang khusus umum. Nah, bagian akhir biasanya kalimat ide pokoknya biasanya berupa sebuah kesimpulan. Nah, bagaimana membuatnya ya kita coba sama-sama. Oke. Misalnya ya. Bismillahirrahmanirrahim. As-salatu ruknun min arkanil Islam. Wa ja'at faidatuha ba'da syahadataini. Nah, wa ta'kibuha artinya maksudnya setelah sholat itu rukun ketiga adalah ada'u zakatil fitri, atau karena ini ada berarti karena ta'kibuha maka pakai iya ya, wa yakibuha ada'u zakatil fitri. Mururan, nah, biasanya selanjutnya itu biasanya pakai bad'an min atau terus mururan ila atau ra'san ila ya. Mururan ila saumi Ramadan atau saumi syahri Ramadan. Nah, itu ya. Biar nanti penjelasnya lebih banyak. Nah, itu. Ramadan wa huwa syahrun, lah kita tambahi alladzi unzila, ladzi kayak kasih unzila ya. Tadi ini kalau kasih dhamma nggak kelihatan ya, langsung aja unzila fihil Qur'an, anzalallahu, pakai anzalallahu fihil Qur'ana. Nah, misalnya hudan linnasi wa bayyinatin. Nah, ini saya ambil dari Al-Qur'an ya. Wa huwa syahrul ladzi anzalallahu fihil Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wa hadhil arba', keempat ini, atau karena bahasa Arab itu suka dimulai dari jumlah fi'liyah, maka kita pakai jumlah fi'liyah ya. Wa tantahi hadhihi al-arba'u ila, nah misalnya apa? Adai manasikil haji liman istata'a ilaihi sabila. Contohnya ya. Wa min huna. Nah, ini kita kasih closing statement. Nah, ini kalimat umumnya kita tahu di bawah. Na'lam anna lil Islami arkanun khamsa. Misalnya mabadi uha ya. Mabadi uhu apa mabadi uha ya? Mabadi uhu al-khamsa. Mabadi'uhu al-khams. Nah, oke, gini ya. Karena muannas ya. Oke. Sekarang kita kasih tanda merah mana yang masuk dalam kategori paragraf kalimat umumnya ya. Kita lihat sama-sama. As-salatu ruknun min arkanil Islam. Salat merupakan bagian dari rukun Islam. Nah,
Kewajibannya terjadi setelah kewajiban melakukan mengucapkan 2 kalimat syahadat. Dilanjutkan dengan menunaikan zakat fitri, membayar zakat fitri. Dilanjutkan dengan puasa di bulan Ramadan. Bulan Ramadan adalah bulan di mana Allah menurunkan di dalamnya Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan membedakan antara yang baik dan buruk. Dan keempat ini ditutup dengan menjalankan ibadah atau menunaikan ibadah haji bagi yang mampu. Nah, dari sini kita tahu bahwasanya dalam Islam terdapat 5 rukun pokok, atau mabadi'u al-khams. Nah, tadi kan dijelaskan bahwasanya bagian akhir bisa berupa closing statement. Jadi kalimat umumnya bisa dibuat dengan model closing statement. Nah, seperti ini contohnya, ya. Ini contoh paragraf induktif yang kalimat ide pokoknya berada di akhir paragraf. Nah, selanjutnya adalah paragraf campuran, artinya antara deduktif dan induktif. Paragraf campuran adalah paragraf yang diawali dengan menggunakan kalimat utama, dilanjutkan dengan kalimat penjelas, kemudian diakhiri dengan kesimpulan di akhir paragraf. Jadi ini gabungan, di awal juga ada, di akhir juga ada ide pokoknya. Tapi ide pokok yang ada di akhir itu dirupakan sebagai closing statement. Ya. Jadi ciri-cirinya memiliki 2 kalimat utama yang ada di awal dan akhir paragraf. Tengah-tengah itu ada penjelas saja, bisa berupa contoh atau keterangan atau rincian. Jadi polanya adalah umum, khusus, kembali ke umum lagi. Nah, adapun contohnya nanti biar tidak terlalu panjang videonya, sama lihat video yang sudah pernah saya upload ya, lil husul ala hadzal syarh al-kafi, bagaimana menulis metode insya model paragraf campuran antara deduktif dan induktif. Silakan diklik link di bawah ini, nanti linknya akan saya sertakan di menu deskripsi sebagai contoh insya model paragraf campuran deduktif dan induktif, ya. Khitaman, sebagai penutup, ya, saya hanya memberi tips bagaimana menulis insya yang bagus. Kuncinya adalah biqadri ma ta'tadihi minal qira'ah al-mukathtsafa tanalu ma tatamanna minal kitab al-mutamayyiza. Jadi sebanyak itu kita mengupgrade kemampuan kita untuk selalu intensif dalam membaca tentunya membaca tulisan yang berbahasa Arab, ya. Dengan begitu kita akan mendapatkan kualitas dan keterampilan yang unggul dalam sebuah tulisan. Maka tidak bisa orang bisa menulis kalau dia tidak bisa membaca. Jadi kedua keterampilan ini sebagai 2 keterampilan yang tidak dipisahkan antara reseptif dan produktif. Nah, jadi semakin banyak membaca akan semakin pula bagus tulisannya. Nah, itu lebih cepat daripada hanya latihan menulis saja. أظن نكتفي هنا. نشكركم على حسن الصوت والمتابعة لعلكم تستفيد من هذه الخلصة وهذه الدراسة ما تزودون بأنفسكم لإتقان أو لتنمية مهاراتكم في كتابة الإنشاء باللغة العربية. دمتم موفق ودمتم في القمة. تمنياتي دائما لكم بالتوفيق والسداد. ثم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وداعا.